wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali di hari kedua dari daurah kita ini, kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Jalla wa Ala. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala, di mana di sesi yang terakhir dari daurah kita di 2 hari ini, Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan untuk mengkaji qala Allah wa qala Rasul, diberikan kesempatan untuk talabul ilm, diberikan nikmat sehat dan waktu luang yang dengannya kita mampu mengoptimalkan 2 nikmat, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, nikmatani, 2 nikmat, maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Banyak manusia yang kurang pandai memanfaatkan nikmat. Yang dimaksud dengan 2 nikmat tersebut adalah nikmat sehat dan waktu luang. Maka ayul ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, acap sekali kami sampaikan, senantiasa kita berdoa kepada Allah. Syukran, jazakallah khair. Senantiasa kita berdoa kepada Allah di majlis ilmu, di tempat, di antara tempat terbaik untuk berdoa kepada Allah. Karena kita bukanlah nabi yang maksum. Karena tidak ada jaminan yang hari ini kita berada di atas ketakwaan, di atas keimanan, di atas ketaatan kepada Allah, akan selamanya berakhir di atas ketaatan. Karena kaum muslimin wal muslimat, ibadah itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mampu berada di atas ketaatan bukanlah dikarenakan kehebatan kita, bukanlah dikarenakan karena kekuatan kita, tapi semata-mata kita berada di atas ketaatan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta sekalipun kita memiliki keluarga dai, ustaz kondam,
Akan tetapi mereka ini, para wali-wali Allah ini, tidak akan bisa mengalirkan atau memberikan kepada kita petunjuk. Sebagaimana pula Abu Talib, paman Nabi, orang yang hidup di saat wahyu-wahyu Allah turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul hidup di rumah beliau, tidak hitungan setahun 2 tahun lamanya. Beliau hidup di bawah asuhan paman tercinta semenjak Abdul Muttalib, kakek beliau, wafat. Yang mana pengasuhan Rasulullah itu setelahnya adalah kepada Abu Talib, saudara kandung Abdullah bin Abdul Muttalib, ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang terjadi? Sampai akhir hayat beliau enggan untuk mengucapkan kalimat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di akhir hayat beliau, ya, Rasulullah mendakwahkan kepada pamannya, "Qul ya ammi," katakanlah wahai pamanku, "kalimatun uhajju laka indallah." Sekatakan satu kalimat ini saja yang dengannya nanti aku bisa berhujjah kepada Allah. Kalimat yang dimaksud adalah kalimat syahadatain. Akan tetapi, ya, inilah yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala, "Innaka la tahdi man ahbabta." Sesungguhnya engkau, ya Rasulullah, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahdi man ahbabta, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Ingat, diberikan contoh oleh Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakin Allah, akan tetapi Allah, yahdi may yasha. Maka jangan cerita soal menganggarkan. Abang saya ustaz, paman saya ustaz, kakek saya ustaz. Semua itu tidak memberikan manfaat kepada kita, tidak memberikan kemanfaatan sedikit pun. Kalau hanya kita membanggakan keluarga kita ustaz, sementara kita tidak masuk kepada seruan mereka di atas amar ma'ruf nahi munkar. Maka ayol ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, penting dan selalu penting kita berdoa kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat diiringi dengan salam kerinduan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tidak bertemu dengan beliau di atas dunia, tidak bertemu dengan beliau. Bahkan kita yang sebagian besar yang hadir di rumah Allah saat ini adalah orang yang mungkin cinta kepada Rasulullah itu dikarenakan warisan Islam kita kebanyakan hari ini, karena kita mendapatkan Islam itu dari kedua orang tua kita. Namun setelah berlalunya masa, berlalunya waktu, Islam yang kita dapatkan dari kedua orang tua itu mampu kita optimalkan, tentunya dikarenakan taufik dari Allah. Hingga hari ini kita berdiri di atas kedua lutut kita, kita mencintai Islam yang tentunya mengantarkan kepada kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ayol ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita tidak akan mungkin masuk dari kelompok terbaik umat ini. Yang dimaksud adalah para muhajirin, sahabat muhajirin. Juga tidak termasuk dari kelompok al-ansar, karena telah berlalu zaman mereka. Tapi kita berharap, kita yang hari ini bersalawat kepada beliau, yang hari ini ittiba, bersungguh-sungguh mengikuti ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Bersungguh-sungguh untuk mengikuti Rasulullah. Apa yang beliau beri kita ambil, apa yang beliau larang kita tinggalkan. Kita berharap dengan kecintaan ini
dengan ittiba dan bersalat kepada Nabi untuk menjadi hujah nantinya kepada kita, agar kita tidak tertolak ketika kita bertemu dengan Rasulullah, ketika Nabi menunggu kedatangan kita di telaga Al-Kautsar yang Allah janjikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayyuhal ikhwan wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Pada siang hari ini, waktu yang sangat genting, karena siang hari itu adalah sisa-sisa dari kekuatan kita untuk mendengar. Makanya banyak sekolah itu dia memberikan pelajaran itu di waktu pagi karena masih fresh. Akan tetapi mungkin materi kita pada siang hari ini, ya semoga ini menjadi sebuah plus, nilai plus yang membuat kita fokus untuk mendengar kajian yang akan kita sampaikan pada siang menjelang sore hari yang berbahagia ini. Taib, ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita tidak membahas secara spesifik, karena kalau membahas secara spesifik tentang kriteria, kemudian tentang definisi, ya itu tidak akan cukup dengan waktu yang disediakan oleh panitia daurah pada kesempatan kali ini. Akan tetapi kita akan berbicara mengenai ta'aruf. Mengenai apa? Ta'aruf. Taib. Ayyuhal ikhwan wal akhwat ahabbati fillah. Menikah adalah sebuah kata yang indah di benak kita. Ya. Kalau sudah disebut, ya, kata menikah, ya, adalah sesuatu yang indah, ya, di benak kita. Kenapa? Karena menikah adalah sesuatu yang difitrahkan oleh Allah kepada setiap manusia. Ya, zuina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa. Kata Allah Jalla wa Ala, firman Allah, dijadikan condong, ya, condong laki-laki kepada wanita, wanita kepada laki-laki. Maka sangat, ya, tidak bermoral bila mana ada yang laki-laki suka kepada sesama laki-laki, ya, perempuan suka kepada sesama perempuan. Maka ini tidak benar. Sesungguhnya mereka telah mengikuti, ya, sunnah kaum terdahulu yang Allah telah berikan azab atas mereka. Siapa mereka? Siapa kaumnya? Kaumnya Lut, ya, yang mana hari ini, ya, kaum itu, ya, sekarang ini telah memunculkan kembali, ya, asar-asar yang sangat menjijikkan tentunya, dengan dasar HAM, hak asasi manusia. Bahkan ada beberapa orang-orang atau oknum dari Indonesia yang hidup di negara di mana itu dibolehkan, dilegalkan, bahkan diberi tempat oleh media, ya, memproklamirkan tentang perbuatan yang bejat tersebut. La haula wala quwata illa billah. Taib, pernikahan, kita mungkin dalam kehidupan kita banyak event yang berbekas dalam kehidupan kita. Namun di antara event tersebut ada event yang lebih mengena di hati kita. Event itu adalah pernikahan. Event itu adalah saat ucapan kita kepada wali dengan ucapan qabiltu, aku terima nikahnya. Atau itu di beberapa, atau itu di daerah di luar dari Pulau Nias, atau kalau bahasa Nias, saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan maharnya, ya, sebuah masjid, ya kan, dengan maharnya sebuah masjid disertai dengan, ya, karpet dan hambal-hambal kelas wahid, dibayar tunai. Masya Allah, luar biasa ini, ya. Maka banyak event dalam kehidupan kita
terkhusus kepada kita para lelaki. Ya, event itu seperti saat dosen memindahkan toga yang namanya ya, yang di depan dipindahkan itu kan, bahkan tak acap kali dari kita ada yang menangis terharu karena ya pengorbanannya 4 tahun menempuh jenjang kuliah, apalagi di detik-detik hari terakhir itu kadang tak mengenal waktu membuat skripsi. Tapi event ini terkalahkan dengan event di saat kita para lelaki ya diserahkan hak sepenuhnya yang awalnya itu milik kedua orang tuanya, diserahkan kepada kedua pundak kita, yang membuat arsy Allah itu bergetar. Yang membuat arsy Allah itu bergetar. Ya. Maka ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, mungkin ya dari kita hari ini yang hadir di masjid ini ada yang telah menikah. Wah, ini enggak tepat momen daurahnya ini kepada kami yang telah menikah, tidak. Karena dari kita juga ada yang telah mempunyai anak, dan ini menjadi pelajaran nanti tentunya ketika akan mungkin diberikan usia panjang bertemu dengan menantu nantinya, sehingga ini menjadi selektif kepada kita untuk menyerahkan anak kita ya haknya, memberikan kepada orang yang tentunya baik secara syariat, bukan baik secara individu kepala kita masing-masing. Taib. Jadi akad nikah itu adalah misqadan ya, mitsaqan ghalizan. Itu adalah komitmen yang sangat-sangat kuat. Ya. Sangat-sangat kuat. Bagaimana tidak? Awalnya seorang wanita disuruh mentaati Allah, disuruh mentaati ayah ibunya. Setelah ia mentaati Allah dan Rasulnya, kemudian berpindah ketaatan itu kepada mentaati Allah dan Rasulnya, kemudian mentaati suaminya. Karena ketaatan seorang istri, seorang wanita ketika ingin mentaati ayah ibunya adalah dengan cara mentaati suaminya. Maka sangat masyhur ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, seseorang di zaman Rasulullah di mana orang tua seorang akhwat itu terselamatkan dari azab kubur hanya dikarenakan ketaatannya kepada suami tercinta. Ini masyhur kisahnya dan sahih tentang seseorang yang dari kampung mengkhabarkan kepada seorang perempuan tentang ibunya atau ayahnya yang tengah sakaratul maut. Wahai fulana, ayahanda atau ibunda tercinta sedang sakit, tolong jenguk. Tapi karena mengingat pesan dari suami yang mungkin bekerja, tentu di saat itu tidak ada handphone ya, tidak ada alat komunikasi sebagaimana zaman sekarang, sehingga pesan dari sang suami adalah untuk tidak keluar rumah sampai dirinya kembali. Sehingga kembalilah orang utusan ini yang dari kampung dengan tangan hampa. Kemudian setelah itu tak berselang lama, qadarullah wa masyafa'al, orang tua ini si fulanah wafat. Datang lagi kepada fulanah mengkhabarkan bahwasanya orang tuanya telah wafat. Tolong lihat. Tapi dia tidak bergeming karena suami telah menitipkan pesan untuk tidak keluar dari rumah. Ya, walau apa yang terjadi. Maka kisah ini dibawakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan apa yang terjadi, dan tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berkata-kata, tidaklah mengetahui perkara gaib, melainkan ada wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Muhammad berkata-kata mengikuti hawa nafsu beliau sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi karena ada wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Ya, makanya
orang tidak menyangkal Rasulullah itulah yang membuat atau menulis Al-Quran, karena beliau adalah Rasul yang ummi. Walladzi ba'atha ummiyin fil ummiyin, ya. Dalam Al-Quran soal Jumu'ah Allah menyebutkan dialah Allah yang menurunkan kepada kaum yang buta huruf seorang utusan Allah yang tidak bisa baca tulis, ya, agar ini menyangkal kepada mereka yang mengklaim bahwasanya Al-Quran itu buatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, ayol ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada pembahasan fulana tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada para sahabatnya bahwasanya dikarenakan ketaatannya kepada sang suami, walaupun itu dipandang di tengah-tengah orang kebanyakan, ini orang betul-betul kelewat batas, ini perempuan kelewatan batas, ibunya sakit keras, belum tentu bertemu dengannya, tapi dia enggan untuk kembali. Kalau zaman sekarang itu jadi fitnah, betul enggak? Jadi fitnah. Saralala taati dongama. Kalau bahasa kita nias, walaupun itu taat kepada suami, ini orang tua saya ini, pulanglah dulu, ya. Lihat, ini yang berbicara adalah keimanan. Dan tidak mungkin si fulana ini berada di atas, ya, pendapatnya seperti ini kalau bukan dari bimbingan dan tarbiyah seorang suami yang saleh. Itu balance. Itu balance, berimbang. Tidak akan mungkin ada seorang laki-laki yang saleh melainkan di sampingnya ada bidadari yang salehah. Itu balance, ya. Maka ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sebelum mencari pasangan hidup, jangan kita menyibukkan mencari orang yang soleh. Misalkan seorang akhwat sibuk mencari pasangan yang soleh, atau seorang ikhwan mencari pasangan yang soleh. Kenapa sibuk mencari? Seharusnya sibuk menjadi. Jangan sibuk mencari, tapi sibuk menjadi. Menjadi soleh, jangan sibuk mencari soleh-solehah. Jadikan diri kita soleh, jadikan diri kita solehah, maka Allah akan memudahkan urusan kita. Jangan ragu. Kenapa masalah yang lain, masalah tawakal, terkadang dalam masalah urusan jodoh kita tidak tawakal kepada Allah, ya kan? Maka ayol ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, ya, dari kisah ini tadi Rasulullah mengkhabarkan bahwasanya ketaatan fulanah tadi kepada suaminya telah menyebabkan orang tuanya yang barusan wafat, ya, terampuni, ya, dari namanya fitnah kubur, dari azab kubur, ya, yang mana azab kubur itu sangat dahsyat, ya, sangat dahsyat, ya, dimana, ya, sedikit lari dari tema. Banyak orang yang bermudah-mudahan ketika dikisahkan tentang azab kubur, Ustaz, tak masalah Ustaz masuk azab kubur Ustaz, yang penting nanti di akhirat nanti masuk surga, ya. Seolah-olah dia menganggap azab kubur itu seperti pemandian air panas, seperti bombo ohu. Kalau di sini ada dulu nama pemandian air panas daerah Idan Negara, ya Pak Luraya, dianggap itu seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Orang-orang saja yang tengah berada di alam kubur, yang mereka notabene tengah diazab di alam kuburnya, tidak kuasa, tidak tahan dengan azab kubur, hingga mereka mengatakan aqimis sa'ah, tegakkan hari kiamat, tidak tahan kami. Disangka ini sudah sebesar-besar azab, padahal ini adalah mukaddimahnya azab. Na'udzubillah, mukaddimah azab baru pembukanya azab, sudah membuat mereka mengatakan aqimis sa'ah, tegakkan kiamat ya Rabb, tegakkan kiamat. Lalu kita yang hari ini menjadikan bahan canda tawa terkait azab kubur, ya. Ayo ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Maka hati siapa yang tidak berbunga,
ketika dirinya akan melangsungkan berkomitmen untuk menikah. Dalam benaknya ada optimis yang membumbung tinggi, ada harapan besar akan mengarungi kehidupan selayaknya apa yang dikhayalkan selama ini. Kehidupan di mana ketika letih pulang dari kerja, ada sepiring ubi rebus dengan ditemani secangkir kopi hangat buatan istri tercinta, atau kalimat-kalimat manja yang diucapkan oleh istri tercinta, ibu dari anak-anak kita. Tetapi acap kali realita tak sesuai dengan ekspektasi. Ya kan? Kaulah bidadariku, kaulah pujaan hatiku. Kalimat-kalimat ini hanya berada di awal-awal pernikahan, karena awalnya itu semua berkedok dengan hijrah zahiriyah, tampilan tidak menambah ilmu agamanya, melainkan hanya memperbaiki zahirnya. Aneh sudah bercingkrang, aneh sudah berjenggot, niat untuk ngaji untuk mendapatkan pasangan. Terakhir setelah menikah sebulan, terbukalah apa yang menjadi selama ini rahasia. Ya kan? Awal-awal nampak ini seorang yang saleh insya-Allah. Ya kan? Akan tetapi sebulan setelah menikah, masuklah yang namanya UFO di rumah tangga. Ada piring terbang, ada UFO yang awalnya selama ini itu menjadi tontonan kita di film Tom and Jerry, sekarang ini menjadi realita. La haula wala quwata illa billah. Maka ayohal ikhwan wal akhwat, menikah itu tidak enak. Ya, menikah itu tidak enak. Sebulan enaknya, selebihnya enak kali. Iya, begitu Alfian ya. Menikah itu cuma sebulan enaknya. Ya, ini bumbu-bumbu supaya kita semangat. Kalau tidak seperti ini monoton. Tapi anda rasa tema kita ini membuat kita tidak ada yang mendengar insyaallah. Ini semangat nih, fokus ini. Ya. Taib. Maka untuk mewujudkan, jadi sekarang ini ada kalimat, jadi sudah bagus kalimat sakinah mawaddah warahmah disingkat menjadi samawa ya Pak Lurah ya. Samawa. Padahal ini tidak dikenal. Samawa ya. Luar biasa disingkat. Semoga samawa ya. Ditanya apa doa mendoakan orang telah menikah? Semoga menjadi keluarga samawa Ustaz. Apa samawa? Ya itu yang ditulis-tulis orang Ustaz. Ya kan? Bagaimana tidak, atau bagaimana jahilnya kita belakangan ini tidak tahu tentang mendoakan orang lain yang tengah mendapatkan nikmat. Sangat sedikit dari pemuda, kecuali pemuda itu adalah orang yang cinta dengan majelis ilmu. Ya. Dengan ucapan barakallahu lak wa baraka alaik wa jama bainakuma fi khair. Oh iya Ustaz, saya baru tahu itu doanya Ustaz dari lagu. La ilaha illallah. Dari lagu tahunya. Bukannya dari majelis ilmu. Oh ternyata itu doa menikah Ustaz ya. Baru tahu anak Ustaz. Anak pikir itu kasidah aja Ustaz. Ya. Maka itu pentingnya ilmu agama. Ya. Maka untuk mewujudkan samawa harus mendapatkan pasangan yang tepat, dan itu tidak mudah. Tidak apa? Tidak mudah. Tidak seperti ini. Besok saya menikah, langsung malam ini dapat calon, besok langsung menikah. Kemudian endingnya hidup bahagia tanpa ada pertengkaran. Tidak seperti itu, Bambang. Ya, tidak seperti itu. Ada yang namanya Bambang? Tidak ada. Ada Ustaz nama Ayahana. Oh, afwan. Ya. Taib. Ya. Jangankan untuk mencari pasangan hidup. Ada di sini Ustaz mau tanya, ada enggak di sini yang memiliki teman seia sekata dan tanda kutip teman soleh?
20 orang saja yang ia miliki. Yang dia kalau susah, ketika dimintai nasihat dia datang, ketika dimintai pertolongan dia memberi. Ada enggak dari kita yang memiliki 20 orang? Ada? Yang ada teman suka, teman duka. Anda rasa kalau beliau sini Pak Lurah umpamanya naik jabatan, dijadikan gubernur, ya kan? Banyak orang itu papan bunga itu datang, selamat. Ya. Tapi belum tentu ketika Pak Lurah mengeluh tentang perkara apa, sedikit orang yang respect kepada kita. Ya. Mencari teman saja, teman sulit, mencari teman yang baik tentunya ya. Lalu bagaimana dengan sulitnya mencari pasangan hidup? Lalu kalau gitu saya nggak menikah kami. Tenang, ini baru dari awal pembahasan kita. Insya Allah akan kita lanjutkan ya, pelan-lahan. Ya. Jadi tidak usah terlalu kaku sekali. Kalau ada ini minuman kita, ada kopi lagi nih. Ini penambah semangat kita. Hanya Ahmad kayaknya yang luar biasa ini yang mengindahkan. Biasanya ini semangat Ahmad cuek saja, ini tidur nih. Taib. Ya, ikhwan yang enggak mau tahu tentang masalah tema nikah cuma Ahmad, jangan diikuti. Ini insyaallah bagus temanya. Oh iya, beliau sakinah pada tempatnya. Tidur. Alhamdulillah. Taib. Sampai mana tadi? Samawa. Oh iya, taib. Insyaallah. Taib, kita minum dulu. Bismillah. Insyaallah tidak ngantuk ya. Ya, foto. Taib. Jadi sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala katakan, ayat yang sering dikhutib oleh khutbah nikah, ayat yang familiar kalau kita menghadiri khutbah nikah ya, apalagi dari sebagian kita ada yang sering menghadiri itu, karena beberapa teman-teman ada yang udah usianya 40 tahun ke atas. Sering sekali khutbah nikah akan mengutip firman Allah dengan ucapan ya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya kan, mereka para wanita adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Ya, tentang menunjukkan tentang pasangan yang tepat, yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Ya. Maka untuk mencari pasangan hidup, untuk mencari teman hidup, yang tentunya menikah adalah ibadah apa? Terjadi khilaf, teragung, terlama, apa ini? Masya Allah, terjadi khilaf di tengah ya penuntut ilmu, terlama ya. Karena itu adalah di sisa hidup kita ya. Ibadah terlama itu menikah ya. Maka untuk ya mencari pasangan hidup ini ya, manusia ya memberikan suguhan, memberikan alternatif pilihan yang dikenal dengan istilah pacaran. Ya, pacaran. Sesuatu ya, opsi pilihan yang diberikan oleh manusia. Ya. Yang tentunya kita sebagian besar ya, kita hadir di sini tahu apa hukum pacaran. Ya kan? Maka apakah opsi ini memberikan fawaid? Ya. Ustaz, saya sudah pacaran Ustaz. Insya Allah saya sudah yakin, CV-nya sudah saya ketahui Ustaz. Ya, betapa banyak orang yang berkomitmen diawali dengan pacaran yang menghabiskan waktu yang tidak sedikit. Dimulai pacaran cinta monyet dari SMA 1, 2, 3 tahun, ditambah kuliah 4 tahun, belum diikuti dengan terbengkalainya skripsi, taruhlah 5 tahun, udah 8 tahun. Tahu-tahu acap sekali ketika mereka menikah, pernikahannya seusia jagung. Hitungan bulan berpisah. Ya.
Dan itu tidak sedikit, dan itu menjadi rahasia umum. Ya, rahasia umum. Maka tidak akan mungkin, ya, tidak akan mungkin ini memberikan, karena opsi yang diberikan bukanlah opsi dari Allah. Opsi yang diberikan untuk mencari pasangan hidup bukanlah opsi yang disyariatkan oleh Allah Jalla wa Ala, ya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin opsi ini akan mendatangkan ridho Allah sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam di setiap mata memiliki zina, di tangan memiliki zina, ya. Kemudian di kaki memiliki zina. Zinanya mata adalah melihat, zinanya tangan adalah meraba, zinanya kaki adalah melangkah untuk bertemu, dan yang membenarkan dan mendustakan itu adalah faraj, kemaluan. Ada enggak orang pacaran yang tak sentuh-sentuhan? Ustaz, kami cuma chatting-chattingan. Chatting-chattingan termasuk zinanya hati. Zinanya hati. Sekarang, Ustaz, kami cuma berkomitmen jangan pernah mengecoh iblis ayyuhal ikhwan. Jangan pernah membuat, ya, mengecoh setan. Jangan pernah. Mereka duluan lahir dari kita. Ya. Jadi seolah-olah dipahami, Ustaz, saya tidak pacaran, saya ini pacaran Islami, Ustaz. Sejak kapan pacaran masuk Islam? Sejak kapan? Ya, sejak kapan pacaran masuk Islam? Makanya ada dulu teman kami di Mentawai, Ustaz Andi Afrizal rahimahullah. Kami berbincang-bincang dengan beliau. Ustaz, kata beliau sama anak, kayaknya Ustaz, pacaran itu dari bahasa Arab. Loh, kok bisa Ustaz dari bahasa Arab? Iya Ustaz. Kemaluan apa bahasa Arabnya? Fajir. Jadi kalau kemaluan, dua kemaluan apa namanya? Fajirani. Pacaran. Dari kata ini mungkin Ustaz katanya. Mungkin juga anak bilang. Iya kan? Ya, walaupun ini tidak berdasar, akan tetapi ya tentunya pacaran itu tidak disyariatkan, ya. Walaupun kita diberikan sebagaimana yang kami sebutkan di awal kajian kita tadi, ya, Allah telah menjadikan kita condong. Zuina linnasi hubbus syahwat, dijadikan condong hati-hati kita kepada keinginan-keinginan hawa nafsu, laki-laki kepada perempuan. Kita tidak bahas penggalan ayat ini secara kamilah sempurna, ya. Makanya kalau ada laki-laki suka kepada perempuan, fitrah. Jangan diingkari, insyaallah saya tidak suka Ustaz. Jangan membohongi diri. Jangan, tak ada satupun manusia laki-laki di dunia ini yang tidak cinta kepada lawan jenisnya. Jangan membohongi diri. Ya, jangan membohongi diri. Itu fitrah. Antum suka kepada lawan jenis itu fitrah. Hanya saja syariat memberikan aturan-aturan di dalam agama kita ini. Taib. Maka kembali kepada pembahasan, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi dan Hakim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhluwanna rajulu bi imra'atin illa kana thalithuhuma syaitan. Tidaklah laki-laki dan perempuan berdua-duaan melainkan yang ketiganya adalah syaitan. Kayaknya hadis ini ma'ruf, familiar di tengah-tengah kita. Ya, familiar. Dan celakanya hadis ini dijadikan istihza, bercanda gurau. Ya, sangat banyak orang-orang di luar sana, ya, mereka secara tidak langsung istihza. Ya, ada orang yang pacaran, ya, bahkan acap kali yang mengklaim tanda kutip aktivis dakwah, jilbabnya besar, tentunya tidak diakhwat di kajian kita. Ya, ikhwan jenggotan. Ya, ketika dia pacaran, dia bawa kawannya, kemudian dia bersenda gurau kalau yang ketiga syaitan. Dia beristihza dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, waliyazubillah. Maka hindari, ya,
menghindari bersendagurau dengan syiar-syiar agama, dengan ayat-ayat Allah, dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Islam memberikan solusi yang tepat. Walaupun solusi ini tidak dikenal dalam ilmu fikih. Apa? Tidak dikenal dalam kitab-kitab fikih para ulama. Tidak dikenal dalam pembahasan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, ya, Imam Abu Hanifah rahimahumullah. Yang dikenal dengan kita sekarang ini dengan istilah ta'aruf, ya, ta'aruf. Makanya ada orang-orang yang kadang berkedok, kami ta'aruf Ustaz. Padahal tata caranya tidak jauh persis dengan pacaran. Hanya saja pacaran diganti dengan istilah ta'aruf, ya. Kemana-mana dibawa anak gadis orang. Kami tidak pacaran Ustaz, kami duduk-duduknya Ustaz, makan-makan di lesehan Ustaz, makan geprek ditengok banyak orang Ustaz. Tapi ya, itu dilakukan setiap saat. Kami tidak ditengok orang Ustaz, tidak pacaran kami Ustaz. Kami menjaga diri Ustaz. Ya, tetap ingat, hati itu ada zinanya. Ya, maka jangan mencoba-coba ya menguji iman. Jangan coba-coba ingin menantang iblis, karena iblis memiliki sejuta senjata untuk memalingkan ya hati kita dari ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala. Maka secara etimologi, secara bahasa, yang dimaksud dengan ta'aruf itu kalau bahasa kita artinya penjajakan, bukan penjajahan, ya, beda. Ya, penjajakan, ya. Secara etimologi. Ini arti ta'aruf. Adapun secara istilah, sebagaimana yang telah kita sebutkan, ya, tidak dikenal dalam pembahasan ilmu fikih tentang makna ta'aruf, ya. Tapi para ulama, ya, tentunya arah bagaimana cara mendapatkan pasangan yang sesuai syar'i dengan kaedah-kaedah yang disyariatkan oleh Islam tanpa melanggar batasan syar'i, maka dibuatlah istilah ini. Istilah ini adalah istilah baru, ya, istilah baru. Maka kita akan sebutkan nanti bagaimana cara memilih pasangan sesuai syariat. Yang ini akan kita masuk pada kesempatan sekarang ini. Maka ayolah akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita masuk dalam pembahasan cara memilih pasangan yang benar, ya. Cara memilih pasangan yang benar. Dari mana kita mulai? Cara memilih suami atau cara memilih istri? Yang mana kita didahulukan? Masya Allah. Khilaf, terjadi khilaf. Ya, maka karena suaranya, sumbangnya banyak dari akhwat, maka kita awali, ya, cara memilih, ya, suami, ya, cara memilih suami yang benar. Taib. Ada beberapa poin di sini, ya. Ada 6 poin yang akan kita sebutkan. Tentunya banyak poinnya, tapi kita cukupkan kepada 6 poin. Ya, 6 poin tentang memilih suami. Tidak berlaku kepada akhwat yang telah menikah. Ya, jangan, sudah. Tidak berlaku ini kepada akhwat yang telah menikah. Taib. Taib. Yang pertama, tentunya cara memilih suami atau calon suami tentulah dilihat dari kesolehannya atau dari agamanya, ya, dari agamanya. Bukan yang maksudnya agamanya Islam langsung terima, tidak, bukan itu maksudnya. Dari kesolehannya, ya. Bisa nanti dilihat dalilnya, ya, Quran surah Al-Baqarah ayat 20-21, ya, tentang perempuan
ya melihat ya ya afwan, bisa dilihat di dalam Quran surah Al-Baqarah. Kami lupa ayatnya, ayat berapa ini ya. Tapi ala kulli hal, seorang laki-laki, seorang perempuan tidak ada khilaf ya tentang memilih suami itu adalah dari agamanya. Ini tidak ada khilaf, tidak ada khilaf ya. Di mana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Tirmizi ya, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu ya fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatu fil ardi wa fasad." Ya. Apabila datang kepada kalian di sini adalah kepada para wali. Ya, kepada para wali wanita. Man tardawna dinahu, yang kalian itu ridho kepada agamanya, wa khuluquhu, dan akhlaknya, fazawwijuhu, maka nikahkanlah dia dengan perempuan di bawah kewalian kalian. Illa taf'alu, apabila kalian tidak melakukannya, tidak menikahkannya, takun fitnatu, akan menyebabkan fitnah, fil ardi, di bumi, wa fasad, dan kehancuran. Nah, ini sebenarnya dalil diperuntukkan kepada para wali. Ketika datang seorang laki-laki yang baik agamanya ya, agar menomor wahidkan seseorang itu dipilih karena agamanya. Ya, karena agamanya. Taib. Ini tidak ada khilaf tentang memilih suami itu dari sisi agamanya, ya. Yang kedua, kriteria memilih calon suami yang kedua adalah fisik, ya. Kenapa? Karena fisik sesuatu yang menjadi sunnatullah. Kita mencintai seseorang itu ya tidak bisa kita kesampingkan tentang melihat fisik seseorang. Ya. Iya apa betul? Ya, betul apa iya? Ya. Tidak bisa kita mengatakan cinta pada pandangan pertama, selain itu mengatakan agamanya karena ketampanan seseorang, karena janggut yang berada di bawah dagunya. Masya Allah, ya. Taib. Dan ini pernah terjadi. Seorang sahabiah, seorang lelaki yang bernama Sabit bin Qais radhiyallahu an. Siapa Pak Umahat? Sabit bin Qais radhiyallahu an, yang beliau digugat oleh istrinya Habibah radhiyallahu anha. Ya, ini kisah Sabit bin Qais, orang terbaik. Beliau lebih baik dari imam mazhab. Ya, kenapa kita katakan berani mengatakan Sabit bin Qais lebih baik daripada imam mazhab, lebih baik daripada Imam Muzani, lebih baik daripada Ibnu Hazm, lebih baik daripada ulama belakangan seperti Imam Nawawi yang sering diikutip oleh Ustadz Ahmad Pujiono hafizahullah terkait tentang kitab Siam tadi, ya kan? Lebih baik. Kenapa? Karena beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang keutamaan para sahabat, khairun nas qarni tsumma alladzina yalunahum tsumma alladzina yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah kurunnya para sahabat, dan Sabit bin Qais berada dalam kurunnya generasi terbaik dari umat ini. Sabit bin Qais, ya. Kenapa beliau digugat oleh istrinya? Apakah istri beliau bukan orang soleha? Soleha insya Allah, ya.
Akan tetapi ketika istri beliau radhiyallahu anha melewati kumpulan laki-laki sahabat pada saat itu, secara naluri beliau membandingkan Sabit bin Qais yang badan beliau kecil ukurannya, kemudian beliau memiliki kriteria pasangan itu kalau bisa tinggi. Sabit bin Qais warnanya gelap, kulitnya gelap, sementara beliau memiliki spek kriteria pasangan hidup seperti ini, ya kan? Maka Habibah mengadukan ihwalnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi jangan pula ini menjadi hujah para ummahat. Nanti setelah itu mengajukan gugatan kepada suaminya. Kayaknya anak enggak cocok lagi sama antum, katanya. Allah Allah. Kenapa? Tertipu anak. Apa katanya Pak Lurah, takicu ayam digalangkan katanya. Anak tengok foto antum, ya ternyata kena efek kamera 360 zaman itu gitu. Sekarang apa efeknya, ya kan? Katanya putih, rupanya putih ke dalam. Katanya putih cuma gigi, ya, dan mata gitu. Ya, tidak seperti ini, ya. Taib. Jadi Habibah mengadukan ihwal beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang beliau khawatir, takut jatuh kepada kufur nikmat. Takut kepada kufur nikmat, bukan benci. Apa yang dilakukan muamalahnya Sabit bin Qais kepada beliau radhiyallahu anha, ya, tidak ada yang membuat beliau itu tidak ridha. Hanya saja, ya, secara fitrah tidak bisa dibohongi, tidak bisa ditutup-tutupi tentang, ya, mungkin spek kriteria yang diinginkan oleh beliau radhiyallahu anha di sini adalah spek beliau seperti ini. Karena itu masing-masing kembali pada person. Ada seorang istri yang mencari suaminya yang kecil karena menurut dia kecil itu mungil, cabi, ya kan? Ada yang mencari suaminya itu, ya, kriterianya biarkan aja hitam, yang penting mancung. Mungkin seperti istri Ana, ya kan? Itu mungkin. Taib. Mungkin spek dia cuma mencari tentang hidungnya aja yang mancung, ya Ustaz Aziz, ya. Jadi ini, ya. Taib. Ini jadi sampai lupa apa yang mau sampaikan ini. Minum dulu. Bismillah. Masih belum habis. Taib. Masih semangat, ya. Anda rasa ini materinya insyaallah ini hanya Ahmad yang enggak konsisten di sini. Taib, sakinah Ahmad. Jadi, ya, dan Sabit bin Qais bukanlah manusia sembarangan. Beliau, ya, adalah manusia yang Allah telah sebutkan beliau itu masuk surga. Nanti bisa dilihat kisah beliau di Quran surah Al-Hujurat. Quran surah Al-Hujurat ayat ke-2, ya, tentang Sabit bin Qais, ya. Coba kalau pilihannya kepada para ukhti, para akhwat, ya, ada laki-laki soleh, ya kan, tapi tidak cocok dengan kriteria anti, ya, tapi dia soleh, ya kan. Kemudian yang kedua, ada dari sisi yang satu tidak soleh, ya, tidak soleh, tapi secara dunia dia mencukupi, tajir misalkan, mempunyai strata misalkan. Mana yang anti pilih? Jawab masing-masing di hatinya saja, ya. Jangan dikedepankan hawa nafsunya. Jangan sampai cukuplah UFO itu ada di cerita-cerita dan televisi saja. Jangan sampai itu menjadi realita, ya. Karena kalau kalau nasi itu menjadi bubur tidak bisa diolah menjadi nasi lagi. Yang ada dikasih lontong, yang ada ditambah kuah ayam lagi, ya kan? Bubur ayam. Taib. Maka ini, ya. Jadi oleh karena itu ayyuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah, poin yang kedua fisik. Makanya kita betul-betul ketika ada yang datang berkeinginan untuk mendekati kita, ya, tidak ada salahnya kita mendatangi orang yang kita
percaya kepadanya. Misalkan si adik tentu yang perempuan ya, si adik dari ikhwan ini perempuan, ya mungkin kita bisa langsung bertanya langsung kepada, atau orang yang amanah yang mengerti keadaan si ikhwan ini ya, bagaimana fisiknya ya, semisalnya ya, terus dan seterusnya. Taib. Kemudian poin yang ketiga untuk memilih pasangan hidup, tentunya memilih suami di sini adalah mampu secara finansial. Nah, ini kalau di sini harus yang tersentil itu adalah para ikhwan. Mampu secara finansial. Ya. Walaupun menurut kami pribadi, ya kan, mungkin seseorang itu ya finansial dia tidak berkecukupan, akan tetapi kegigihannya untuk mencari nafkah itu harus patut diacungi jempol. Mungkin dia tidak memiliki usaha yang mencukupi, memadai, tapi dia berkomitmen kuat, gigih untuk mencari nafkah. Maka ini harus dipertimbangkan ya. Maka ayolah akhwat rahimani wa rahimakumullah ya, kalau melihat bagaimana kehidupan keluarga sakinah mawaddah warahmah di antara para sahabat-sahabat kibar yang mereka Allah takdirkan kehidupan dunianya itu tidak glamor, maka lihatlah kehidupan Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka ini menjadikan figur. Jadikan mereka figur bagaimana kehidupan samawanya, sakinah mawaddah warahmanya keluarga kecil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Lihat bagaimana ya Rasulullah di sini sebagai wali beliau radhiyallahu anha ya, ketika ada opsi-opsi untuk menjadikan menantu, ada Abu Bakar, ada Umar, tapi beliau menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai menantu beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang hari ini diuji dengan ekonomi, dengan urusan ekonomi, maka belajarlah dari figur keluarga daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dengan Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya ya keluarga beliau adalah keluarga yang diberkahi ya. Tapi lihat bagaimana ujian yang diterima ya dari kesempitan ekonomi. Maka kesempitan ekonomi bukanlah pertanda seseorang keluarga itu tidak diberkahi oleh Allah, tidak ya. Tidak. Harmonisnya rumah tangga itu ayoul ikhwan tidaklah diukur dari sisi ekonomi, tidak. Ya, tidak. Betapa banyak ya orang-orang yang memiliki ekonomi luas, terkadang dia ya, terkadang dari sisi istri, si istri yang berkecukupan tadi merasa dia iri dengan pasangan yang serba biasa saja. Kenapa? Suaminya sibuk kerja sehingga tidak ada waktu untuknya untuk bersama-sama. Kalau dilihat kadang-kadang pasangan yang biasa-biasa saja ada waktu momen setiap hari mereka bersama-sama. Ini yang kadang-kadang diidam-idamkan oleh para akhwat yang memiliki pasangan yang berkecukupan, tapi tidak semuanya seperti itu ya. Taib. Kita lanjutkan. Maka ada sebuah riwayat yang berkisah tentang Fatimah binti Qais. Tadi Sabit bin Qais, ini tentang Fatimah binti Qais. Nah, harap ini dicatat tokoh-tokoh ini menjadi dalil juga nantinya ya. Fatimah binti Qais ketika beliau dilamar oleh dua tokoh sahabat. Siapa itu? Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma dan Abu Jaham radhiyallahu an. Dua sahabat ya yang disebutkan dalam riwayat di mana Rasulullah SAW diminta pendapat beliau oleh Fatimah bintu Qais tentang dua sahabat ini terkait mana yang akan dipilih sebagai
imam beliau. Ya, bukan imam sholat, tapi imam rumah tangga. Jadi ada anggapan sebenarnya, "Ukhti, maukah menjadi makmum saya? Afwan, ana enggak lagi sholat." Gitu. Bukan ya, bukan itu maksudnya. Ya kan? Ya, jangan seperti itu. Taib. Jadi Fatimah binti Qais meminta nasihat kepada mandiri. Biasa mandiri. Pahalanya anak borong ini. Taib. Alhamdulillah. Jadi Fatimah binti Qais diminta pendapat beliau. Rasulullah SAW didatangi Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, sahabiah, terkait dua lelaki yang dua-dua ini adalah sahabat Nabi, ya, tentang pilihannya untuk dijadikan suami. Yang satu Muawiyah, mungkin di tengah-tengah kita tidak asing dengan nama beliau, ya, tidak asing dengan nama beliau, karena beliau adalah katibun Nabi. Beliau adalah sekretaris Nabi yang mencatat hadis-hadis Nabi. Kemudian beliau adalah saudara daripada Habibah, ya, atau Ummu Habibah, Ramlah bintu Abi Sufyan, Ummul Mukminin. Jadi kalau bahasa kita laonya Nabi, iparnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Jahal. Dalam riwayat disebutkan tentang kriteria atau Nabi SAW menggambarkan tentang kekurangan dua tokoh ini. Ya, bukan berarti kita menceritakan tentang keburukan para sahabat, akan tetapi kisah ini dimaksudkan untuk menceritakan tentang sisi negatif agar memilih pasangan tentu dilihat dari sisi yang paling bagus, ya. Kalau telah datang maka kita boleh mencari mana yang paling bagus di antara keduanya. Maka Rasulullah mengatakan tentang Abu Jaham adalah seorang laki-laki, karena rajul adalah laki-laki yang gemar bersafar. Jadi gemar bersafar, jarang pulang. Artinya istrinya jarang dibelai, jarang disentuh. Kemudian digambarkan tentang beliau adalah orang yang temperamen, ya, memiliki emosi yang sedikit lebih kepada kasar, ya. Adapun Muawiyah ada seorang lelaki yang berada dalam ekonomi yang tidak kuat. Artinya, ya, tidak kaya pada saat itu beliau, ya. Lalu siapakah yang direkomendasikan oleh Rasulullah di antara keduanya? Jadi Ustaz mau tanya, siapa yang direkomendasikan oleh Rasulullah? Apakah Muawiyah radhiyallahu anhuma atau Abu Jaham? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Jawabannya adalah Usamah radhiyallahu anhu. Siapa? Usamah radhiyallahu anhu. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, Usamah adalah laki-laki yang jarang bersafar dan beliau tidak ringan tangan, dan beliau juga laki-laki yang memiliki ma'isyah, ya. Jadi Rasulullah diberikan pendapat tentang dua lelaki. Kemudian Rasulullah SAW memberikan saran agar beliau radhiyallahu anha dinikahi oleh Usamah radhiyallahu an, ya. Taib. Boleh diceritakan? Boleh. Bahkan dalam konteks yang lain, bagaimana ilmu jarh wa ta'dil, ya, dalam hal ilmu mustalahul hadis, tentang menceritakan seseorang yang kuat hafalannya, itu kan tentu dengan disiplin ilmu yang ketat tentunya, ya. Apalagi ini dalam kaitannya untuk rumah tangga. Kalau kita berbicara tentang rumah tangga, dibolehkan berbicara tentu dengan batasan-batasan yang dirasa seperlunya cukup, seperti itu. Baik, kita lanjutkan lagi tentang kisah ini. Jadi ini poin yang ketiga, ayolah akhwat wal ummahat al-karimat rahimani wa rahimakumullah, tentang menjadikan, ya, pilihan itu kepada finansial. Walaupun
ya, walaupun kalau memang pilihannya kita jatuh kepada nggak apa-apa Ustaz, saya ikut yang sebagaimana filosofi Pertamina Ustaz, dimulai dari nol Ustaz. Ini luar biasa ini perjuangannya. Saya ikut diawali dari nol. Ini kalau antum ayo ikhwan dipilih seperti ini, jangan sia-siakan akhwat seperti itu. Jangan pula sakiti pengorbanannya, karena dia mau berusaha dari nol kepada antum, ya. Jangan pula udah akhwat memberikan abah seperti itu, antum telah khianati amanahnya, ya. Taib. Ini yang keempat. Keberapa? Ketiga. Masya Allah, masih fokus. Masya Allah, bagus. Ana cuma memuji. Taib, yang keempat, ketika memilih suami, pastikan calon suami itu ya memiliki jiwa kepemimpinan. Pastikan seorang suami itu memiliki jiwa kepemimpinan. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya adalah Quran surah An-Nisa ayat 34. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Dalil yang masyhur kalau tidak salah. Bukan kalau tidak salah, yang masyhur. Memang masyhur. Ar-rijal ini kadang-kadang menjadi senjata bagi suami, misalkan ketika ya suami-suami takut istri ini, atau enggak, atau istri-istri yang akan ya untuk ditakut-takutinya, dek, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin rumah tangga. Dibawakan dalil, ya kan? Adik harus taat sama abang, karena ini Al-Quran yang berbicara. Masya Allah, untuk menakuti istri dia pakai dalil, ya. Taib. Jadi laki-laki itu punya jiwa kepemimpinan, ya. Laki-laki punya jiwa kepemimpinan, ya. Tentunya, ya, kepemimpinan ini acap kali diukur dari materi, ya kan. Bagaimana mungkin kita bisa memberi kata-kata nasihat kepada istri kita sementara materi kita tidak berikan. Makanya ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saran anak ini tidak ada dalil sih. Tidak ada dalil. Sekiranya antum qadarullah mendapatkan pasangan istri yang mereka memiliki pekerjaan atau mereka memiliki maisha pendapatan yang besar dari antum, usahakan seperti makanan pokok itu antum yang biayai. Jangan karena setelah beristrikan istri yang mumpuni, adik aja lah yang bayar, dek. Ya jangan. Karena itu adalah kewajiban, ya. Itu adalah kewajiban. Maka ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah, poin yang keempat ketika mencari calon suami, pastikan di dalamnya ada figur menjadi seorang pemimpin, ya. Jangan apa-apa nanti misalkan urusan, misalkan ada masuk rumah sakit istri kita, apa-apa yang bergerak si istri, padahal istri yang membutuhkan pertolongan. Adik sajalah, dek, abang tak pandai berurusan administrasi. Padahal yang sakit istrinya, sulit dia, kadang-kadang impus ada di tangan, kemana-mana dia bawa itu impusnya. Abang aja lah, tak pandai abang, dek, adik saja yang berurusan, ya. Jadi kita tak tahu, ini namanya nanti kadang-kadang disebut orang nanti pasien yang mandiri, ya, pasien yang mandiri. Sementara suami ya takut, ya. Maka jadilah pemimpin, ya, ya. Anak rasa di sini para ikhwan insyaallah nih calon-calon pemimpin insyaallah, ya. Amin. Taib. Selanjutnya, ini masih calon apa? Yang ikhwan ini pada enggak sabaran ini cara memilih calon istri. Masih poin yang kelima. Poin yang kelima dalam memilih calon suami adalah pastikan sang suami atau calon suami memiliki figur lemah lembut. Lembut, ya. Lemah lembut. Jadi lemah lembut ini penting ikhwan. Penting akhwat, ya.
Karena perempuan itu sifatnya ingin dimanja. Ya, sifatnya ingin dimanja. Kalau antum yang misalkan tidak ada saudari perempuan, maka ketika akan menikah, pelajari karakter wanita. Jangan sampai karena kita bersaudara laki-laki, ya kan, menurut beliau itu kasar, menurut kita biasa saja. Maka ya pentingnya kita harus mencukupkan diri kita tentang ilmu agama, terlebih khusus tentang ilmu pernikahan. Makanya setiap apapun ya perkara ibadah, selayaknya kita harus menomorsatukan dulu ilmu sebelum beramal. Makanya Imam Bukhari menyebutkan dalam kitab beliau babul ilm qabla qaulil wal amal. Bab berilmu, mengilmui sesuatu sebelum berkata dan beramal, ya. Maka ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, lemah lembut kepada wanita. Karena wanita ini ya hampir mayoritas, walaupun wanita itu ada berkarakter tomboy, dia pingin dimanja. Dia pingin dimanja. Maka jangan sampai antum yang sudah nikah, ya sudah hitungan belasan tahun, ya enggan lagi mengatakan kata-kata sayang, kata-kata yang membuat hati beliau. Karena perempuan ini senang dipuji, senang dipuji. Sayangku, cintaku, bidadariku, ya, atau kalimat-kalimat ya yang itu biasa kita sematkan. Jangan nanti dibuat di handphone, ya, dibuat situ ibu dari anak-anakku. Kalimat romantis sedikit yang bagus. Cintaku, ya kan. Jangan ini kasih buat kalimat yang aneh-aneh, lagi kasar. Ya, ucapan-ucapan yang masya Allah, yang tidak mengidentikan seorang suami yang mencintai istri. Ya. Dibuat kalimat-kalimat yang seharusnya itu tidak pantas disematkan kepada istri tercinta. Ya, telah luntur rasa cintanya kepada pasangan hidup. Semoga Allah itu menjauhkan dari diri-diri kita. Ya. Kemudian yang keenam, ini yang terakhir, walaupun banyak, tapi kami fokuskan yang keenam. Ini yang terakhir. Apa itu? Cari calon suami yang mana suami ini memiliki waktu untuk keluarga. Ya, waktu untuk keluarga, untuk dirinya dan anak-anak. Ya, untuk dirinya dan anak-anak. Jangan kita laki-laki itu, ada laki-laki yang berprofesi gila kerja. Hobinya kerja. Hobinya kerja. Apa hobinya? Bukan olahraga, Ustaz. Bukan juga main bola, Ustaz. Bukan juga MotoGP, Ustaz. Hobinya kerja. Tidak ada hari yang diawali, tidak ada hari berlalu bagi dirinya sampai hari Ahad sekalipun dia akan buka usahanya. Hobinya itu, Ustaz. Bukan karena dia di bawah tekanan toke, bukan, tapi hobi. Ada nggak laki-laki seperti ini? Ada nggak? Ada. Hobinya kerja. Kalau hobi orang itu olahraga, hobinya saya kerja, sehingga tak ada waktu untuk keluarga. Ingat, yang anda nikah itu bukan patung. Yang anda nikah itu adalah seorang wanita yang dahulunya dia memiliki ekspektasi bersuamikan seorang laki-laki, di mana di hari-hari libur, hari-hari weekend, ada waktu bersama dirinya yang dulu ia dapati bersama ayahanda tercinta. Jangan antum sepelekan masalah ini. Udahlah nak, udahlah bu, udahlah ayang, udah tuanya kita, ngapain lagi jalan, udah beruban kepala kita, udahlah. Jangan jadikan hari-hari kita honeymoon di setiap hari kita. Jadikan ya orang-orang lain merasa cemburu dikarenakan keintiman kita bersama pasangan hidup kita. Ya, bukan berarti mempertontonkan kemesraan, bukan. Seleti apapun usaha kita berusaha di keluarga, di luar mencari nafkah, sematkan waktu bersama keluarga. Sematkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairul li ahli. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang paling baik kepada keluarganya.
Jangan sampai ya kepada teman-temannya, Masya Allah, fulan itu baik akhlaknya. Adapun ketika bertemu dengan istrinya tidak didapati lagi kebaikan itu. Ada nggak seperti ini? Ada nggak seperti ini, baik kepada teman-temannya tetapi tidak ada lagi rasa manja kepada pasangan hidupnya? Ya, kenapa? Kenapa seperti ini? Kita khawatirkan kaedah yang disebutkan oleh para ulama, kasratul misas tumitul ihsas. Seringnya berinteraksi mematikan sensitivitas. Mana manja-manja kita ketika pertama sekali, ketika minggu pertama kita telah menikah, ketika 2 hari setelah ijab kabul kita satu rumah dengan pasangan hidup, pulang sholat zuhur kita disambut oleh pasangan kita, ayang udah balik ya, ya kan? Setelah berlalu waktu, tahu kita abang kita sudah tidurnya ngorok lagi, tak ada lagi kata-kata cinta yang keluar dari lisan kita. Maka mari hidupkan kembali lagi gairah-gairah di awal-awal kita pernikahan. Ini kami wasiatkan kepada kita yang telah berumah tangga, ya, yang berumah tangga. Taib. Jadi ini berikan waktu, ya, berikan waktu, punya waktu kepada istri dan anak. Taib. Kita masuk kepada cara memilih istri. Ya, cara memilih istri. Di sini ada beberapa poin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga poinnya yang kita pilihkan pada kesempatan ini. Yang pertama, tentunya ya kita pilih juga masalahnya adalah agama. Bukan yang sebagaimana kita sebutkan di awal, karena agama Islam langsung kita jatuhkan pilihan. Tidak, karena betapa banyak orang mengklaim Islam tetapi setelah diselidiki ditanya di mana Allah, kata si wanita ketika khitbah, Allah ada di hatiku bang. Di mana Allah, dek? Allah ada di hatiku bang. La ilaha illallah. Menggombal si akhwat, ya, menggombal. Ini enggak benar, ya. Maka hati-hati, jangan mencari akhwat jadi-jadian, ya. Taib. Ini berbunga-bunga laki-laki kalau udah diceritakan para akhwat ini. Ini satu sama kami ini sekarang. Taib, kita lanjutkan, ya. Sebagaimana ya hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, hadis yang masyhur tentunya, ya, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunkahul mar'ah, dinikahi wanita itu li arba, dengan 4 hal, ya. 5 liha, dengan karena hartanya, wali hasabiha, karena kedudukannya, ya, nasabnya, ya, wali jamaliha, karena kecantikannya, wali diniha, karena agamanya, ya, fazfar bizatid din taribat siadat, maka pilihlah agamanya, ya, pilihlah agamanya karena itu akan memberikan keuntungan kepada kita, ya. Tentu ini adalah hadis yang sangat familiar di tengah-tengah kita, ya, hadis yang sangat familiar. Taib. Akan tetapi ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, masih kita berbicara pada poin yang pertama ini. Kendati kita faham betul tentang dalil memilih pasangan hidup, memilih seseorang yang akan menemani hidup di sisa hidup kita, namun acap kali orang yang sudah ngaji tetap menjatuhkan pilihannya kepada fisik. Betul apa benar? Betul. Benar, ya. Terjadi lagi khilaf. Taib, ya. Dan ini, ya, tidak bisa kita salahkan dan juga tidak kita benarkan secara utuh, ya, karena manusia fitrahnya, ya, innallaha jamil yuhibbul jamal. Manusia itu memang kadang-kadang tidak bisa ditutupi perasaannya mencintai yang indah, ya kan, yang sesuai dengan kriterianya, ya. Makanya nanti kita berikan kesimpulan terkait ini nanti, ya, terkait ini nanti ada kesimpulan insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Ya, banyak yang sudah ngaji menjatuhkan pada pilihan fisik, ya. Sehingga apa yang khawatir,
awalnya dia menjatuhkan pada fisik, sehingga ia menomorduakan agama. Maka khawatir takut-takut nanti Allah timpakan fitnah dan fasad sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis tadi. Ketika datang kepada kalian laki-laki yang kalian itu ridho, ya, agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia dengan wanita yang di bawah perwalian kalian. Jika tidak, akan menimbulkan fitnah di bumi dan kerusakan. Taib. Maka ada kalimat syubhat, ikhwan. Ada kalimat syubhat. Kenapa? Ustaz, saya milih fisik aja Ustaz. Nanti Ustaz kalau masalah agama nanti bisa saya akan ajarkan Ustaz. Ya, bisa saya ajarkan. Kenapa? Apa kalimatnya? Ustaz, kalau agama Ustaz bisa dirubah Ustaz, bisa diajarkan, tapi kalau muka Ustaz tidak bisa dipermak. Bagaimana pendapat ini? Ayo, seorang orang ikhwan yang biasa berdakwah di sosial media, ya, di balik akun-akun dakwah, Ustaz, saya ingin berdakwah kepada pasangan hidup, tetapi ekspektasi tak sesuai dengan realita. Maka jangan pernah ya antum berusaha ingin mendakwahkan fulana Ustaz. Karena ada seseorang ulama di zaman dahulu, ulama ahlu sunnah, beliau tidak memikirkan dalam perkara agama, sehingga beliau menikahi seorang yang berpaham radikal. Sehingga apa yang terjadi? Dirinya bukan orang awam, seorang kiai, kalau bahasa kita, syekh ahlu sunnah. Setelah menikah, beliau terpapar dengan pemahaman khawarij. Ada yang berkeinginan untuk, Ustaz, ingin saya dakwahkan. Ya ikhwan, hidayah itu milik Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun tidak ada hak atas beliau untuk memberikan hidayah. Telah banyak contoh sejarah bagaimana Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Lut alaihi salam, Nabi Lut yang mana istri beliau mendukung, ya, perbuatan asusila yang paling bejat yang belum pernah dilakukan sebelumnya oleh umat terdahulu, LGBT yang lebih dikenal belakangan ini. Atau Nabi Nuh alaihi salam, siapa suami mereka? Orang biasa, kiai, ajengan, buya, syekh. Siapa? Nabi. Bahkan Nabi Nuh alaihi salam termasuk Nabi ulil azmi. Nabi Nuh alaihi salam. Tapi apakah beliau mampu memberikan hidayah? Bahkan tak cukup dari itu. Bukan hanya istri beliau, anak beliau Kan'an tak mampu beliau selamatkan dari air bah yang Allah timpakan sebagai azab pada umat beliau di kala itu. Maka jangan pernah mengatakan dengan istilah, Ustaz, muka tidak bisa dipermak, tidak bisa dirubah, akan tetapi agama bisa dirubah. Ini adalah kalimat batil. Kalimat batil. Kita khawatir ayol ikhwan, kita terwarnai, ya, kita tidak istiqamah, ya, atau kita sebagaimana kata Pak Lurah tadi, jatuh kepada suami-suami takut istri, ya kan, sehingga kebenaran itu tidak sampai kepada istri. Abang kata istri, kalau di luar abang sebagai suami, sebagai pemimpin, kita 50-50. Ini hak asasi manusia. Di rumah saya pemimpin, ya. Abang jangan macam-macam. Saya sabuk hitam taekwondo, abang mau saya pelintir kepalanya. Nah ini, hati-hati antum ini, ya. Taib. Jadi ayolah ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Jadi tidak benar, ya, carilah yang sudah matang ilmu agamanya, ya. Atau kalaupun dia tidak matang ilmu agamanya, sekurang-kurangnya dia ada komitmen untuk belajar. Sekurang-kurangnya ada komitmen untuk belajar, dan dia tidak menghalangi kita
nikahilah perempuan yang gemar menuntut ilmu agama, atau sekurang-kurang nikahilah perempuan yang mendukungmu untuk belajar. Mendukung untuk belajar. Ya, karena alangkah indahnya ayol ikhwan wal akhwat al karimat rahimani wa rahimakumullah, menikah dengan pasangan yang itu sama-sama sefikrah. Enak kan pulang kajian yang kita bahas, bagus ya kajian tadi ya Bang ya. Sefrekuensi. Ya, sefrekuensi, enak bahasannya. Ya kan? Enak bahasan seperti ini. Baik. Maka kemudian ya. Jadi pilihannya masih terkait poin pertama tentang agama ini. Ustadz, ya ini ya, poin pertama ini. Ini mudah secara ucapan, secara lisan, tetapi sulit pada aplikasi, Ustadz. Karena betapa banyak orang yang menjatuhkan pilihan bukan pada agama, pada fisik. Padahal akhwat itu Masya Allah. Ayo ikhwan, ana memotivasi antum kepada para syabab khususnya, ya, agar menomorsatukan agama seorang wanita untuk dijadikan pasangan hidup. Karena sesungguhnya kecantikan itu ikhwan terkadang memudar seiring berjalannya waktu. Akan ada guratan tua dari wajah-wajah yang awalnya itu kencang di wajah mereka. Maka pilihlah wanita yang memiliki agama ayol ikhwan. Ya, pilihlah agama. Pilihlah agama. Ya. Karena sesungguhnya kecantikan tidak abadi, akan tetapi agama senantiasa bersama dengan kita di sisa-sisa usia kita. Di sisa usia kita. Ya. Taib. Jadi ayol ikhwan rahimani wa rahimakumullah, tidak bisa pungkiri tentang kecantikan ini telah menjadikan sebab fitnah terbesar bagi seorang laki-laki. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga di hadis yang sangat masyhur. Ya, apa kata beliau? Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ma taraktu ba'di, tidaklah ku tinggalkan setelahku fitnatan adarra 'ala rijal, fitnah yang lebih besar, lebih dahsyat kepada laki-laki minan nisa, melainkan fitnah seorang wanita, kecantikan wanita, ya, kepada seorang lelaki. Karena perempuan itu adalah perhiasan, dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya perhiasan. Perhiasan, fitnah. Jangan bilang orang yang sudah ngaji, jangan bilang asatiz. Ya, perempuan tetap menjadi fitnah walaupun antum menyandang gelar dai atau duat. Ya, walaupun antum telah memiliki anak, wanita tetap menjadi fitnah. Adaru ala rijal adalah an-nisa. Ya, adalah wanita. Ya. Maka ayo ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Maka kemudian itu pilihan yang pertama adalah kesolehan dalam memilih seorang istri. Pilihan yang kedua, kita pilih kepada apa? Li jamaliha. Pilih karena kecantikannya. Pilih kepada kecantikannya, dan itu menjadi fitrah. Fitrah laki-laki mencintai, ya, wanita itu karena kecantikannya, ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah dalil dibolehkannya kita nazar. Nanti akan kita sebutkan dalilnya, ya, dibolehkannya nazar. Itu berarti melihat apa yang disepakati oleh para ulama antara apa yang disepakati oleh para ulama, yakni wajah dan telapak tangan, ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya. Iza alqallahu ala qalbi imri'in khitbatan imra'atin fala ba'sa lahu an yanzuru ilaiha. Ya. Apabila, ya, iza alqallahu, Allah menetapkan, ya, kepada hatimu kecondongan, ya, untuk, ya,
mengkhitbah seorang akhwat, ya, fala ba'sa, maka tidak mengapa kalian itu nazar, melihat mereka, ya, melihat akhwat yang akan dinikahi. Jadi ada pekerjaan yang jelek. Semua pekerjaan laki-laki itu selain itu halal, itu boleh. Tapi ada pekerjaan jelek. Apa pekerjaannya? Tukang nazar. Ada dulu, bukan dulu sih, beberapa belakangan ini ada ikhwan yang itu viral juga. Bahkan ikhwan ini berfoto, oknum jatuhnya ya, berfoto kepada ustaz-ustaz kibar. Ada Ustaz Syafiq hafizallahu ta'ala. Ikhwan ini Masya Allah telah memberikan jerat, ya, talbis. Didekatinya para akhwat, bahkan tak sedikit yang telah dinikahi. Bergaya ala Syekh Su'ud, ya kan, pakai imamah, ada jenggotnya bahkan. Tapi pekerjaan apa? Tukang nazar. Ya, pindah dari satu akhwat ke akhwat ini, pindah dari satu akhwat ke akhwat ini, ya. Makanya nanti akan kita sebutkan nazar itu, ya, nanti akan kita bahas tentang nazar itu, ya, setelah jatuhnya, ya, khitbah. Jadi nazar itu, syariat nazar itu adalah setelah jatuhnya khitbah, atau telah condong 80% bulat hati kita untuk menikahi sang akhwat. Baik, kita lanjutkan dulu tentang cara memilih pasangan atau tentang memilih calon istri. Maka disyariatkan nazar, ya. Kecantikan diperhitungkan, tapi tentu tidak bisa mengalahkan kesolehan, ya, tidak bisa mengalahkan agama tadi, ya. Walaupun fitrah manusia, fitrah laki-laki mencintai wanita yang cantik. Ustadz, kriteria anak harus hidungnya, ya, kayak model Ustadz. Boleh nggak seperti ini kita menjatuhkan kriteria? Boleh. Permasalahannya, ada nggak perempuan yang suka sama antum? Itu permasalahannya. Ya kan, kalau kita kriteria sah-sah saja. Ustadz, anak carikan amanah jodoh Ustadz yang dia tinggi kayak artis Ustadz, hidungnya mancung Ustadz, dia gadis Ustadz, anak pertama orang kaya Ustadz, carikan anak seperti Ustadz. Ops, tunggu dulu, kalau dapat enggak anak berikan sama antum. Ya kan? Oh iya. Sama dulu cerita ini, ayo ikhwan. Baik, ini sebagai pemanis ya, karena ini jam-jam krusial. Waktu ana di ma'had, ada seorang duda. Ini ada duda? Enggak ada ya, Afan. Ini ada duda, ya. Dan dia bertanya kepada, dulu ada ustaz kami namanya Ustaz Kasman Marasakti, hafizahullah ta'ala. Beliau bertanya atau meminta tolong, Ustaz, carikan anak jodoh Ustaz. Dan beliau pada saat itu telah berumur, adik kelas kami, tapi beliau telah berumur. Carikan kepada anak calon istri Ustaz. Kriterianya cantik, ya kan, solehah, jilbab besar, hafizah, sayang anak-anak, keibuan, orang kaya. Kata Ustadz ini, sebagaimana yang kami nukil tadi, kalau dapat, dak ana berikan sama antum, ana yang akan nikahi, katanya kan. Jadi jangan muluk-muluk, ya, jangan muluk-muluk. Nanti antum suruh ustadznya cari seperti itu. Ustadznya telah berijtihad, ternyata ustadznya yang duluan ambil. Antum bisa menangis sakit tak berdarah, ya. Taib. Kemudian, ya. Kenapa dengan melihat wajah tadi? Karena kata Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan Tirmizi dan Nasa'i, karena dengan melihat dan itu membuat kita itu jatuh cinta, karena akan melanggengkan kasih sayang. Apa kata Rasulullah SAW? Unzur ilaiha, lihatlah kepadanya, kepada calon pasangan kita. Fa innahu ahra ayyudama bainakuma, karena itu akan melanggengkan cinta kasih. Jangan antum
Ustaz, ana enggak perlu nazar Ustaz. Ana sudah percaya kepada kepada pemberi moderator Ustaz. Karena moderator ini Ustaz LC. Ana enggak butuh nazar. Insyaallah malam pertama ana langsung terima. Ya. Rupanya karena realita tak sesuai ekspektasi, umur seusia jagung sudah masuk berita acara di pengadilan agama, ya. Kemudian apa lagi? Poin yang ketiga, kriteria memilih pasangan. Carilah wanita yang penuh rasa cinta. Rasa cinta yang mampu mengekspresikan cintanya. Ya. Yang mampu mengekspresikan kasih sayangnya, yang mampu bermanja-manja dengan antum. Jangan cari wanita yang kelelakian. Ya kan, yang seperti yang anda sebutkan tadi, antum cari perempuan, dapat perempuan yang dia sabuk hitam karate. Ya kan? Antum cari, iya dalam keadaan bagus hati antum, dalam keadaan antum bertengkar, abang macam-macam ini sama abang. Ya kan? Otot bicepnya lebih bagus daripada, bicepnya lebih besar dari antum. Antum bakal di smackdownnya. Ya. Maka ini ya, cari yang wanita yang penuh rasa cinta, ya, yang bisa mengutapkan kata cinta, yang bisa mampu membuat antum letih saat bekerja di luar rumah, kemudian antum dihibur dengan kata-kata manja dari dirinya, ya. Dan janganlah berusaha mencari sebagaimana yang anda sebutkan. Sibuklah kita menjadi. Kebanyakan dari kita sibuk mencari, anak mencari istri yang soleh. Kenapa sibuk mencari? Nggak akan dapat antum mencari. Sibuklah menjadi. Kalau bisa menjadi soleh, kenapa harus mencari yang soleha? Jadi dulu soleh, baru insya Allah akan Allah dekatkan antum dengan wanita yang soleha. Taib. Selanjutnya poin yang keempat, maka lihat keluarga. Lihat keluarga. Wah, ini banyak pertanyaan dari para umat masuk ini. Ini luar biasa ini pertanyaan ini. 1, 2, 3. Ini luar biasa. Ini undak-undak ini atas. Tipis antara pertanyaan dan undak-undak ini, Ustaz. Tidak, taib. Ya. Sebenarnya kita lanjutkan ke kajian-kajian harian kayaknya ini, karena enggak selesai. Bab ta'aruf baru, belum bab yang lain. Belum bab akad, ya. Belum bab malam pertama, bagaimana hukum-hukumnya semisalnya. Ini baru bab ta'aruf, belum selesai lagi. Taib, kita lanjutkan sedikit lagi. Ya. Lihat keluarga. Walaupun dia baik, walaupun ini pendapatnya, ya, walaupun afwan, lihat keluarganya baik. Karena terkadang ayyuhal ikhwan wal akhwat, terkadang ada seorang wanita yang salehah insyaallah, akan tetapi dia berada di tengah-tengah keluarga yang tak baik. Sedikit banyaknya dia akan mewariskan gen yang tidak baik kepada anak keturunan kita nanti. Ya, walaupun ini ya diperselisihkan juga tentang mencari kriteria calon istri, ya. Kenapa? Ketika kita dapati nantinya, karena dalam rumah tangga ya ikhwan wal akhwat tidaklah semanis madu, tidaklah semanis yang kita anggap selama ini, karena di dalamnya juga ada asam asinnya, asam manisnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dilihat oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang notabene mertua beliau, pernah melihat Aisyah putri beliau meninggikan suaranya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasanya kehidupan manusia terpilih juga dihinggapi yang namanya cekcok-cekcok ringan. Akan tetapi inilah yang membuat kita semakin dewasa, yang membuat kita rumah tangga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Karena tidak ada rumah tangga tanpa diselimuti dengan riak-riak kecil. Karena dengan riak-riak kecil ini rumah tangga akan menjadi lebih harmonis. Antum gak percaya, menikahlah. Ya. Taib. Jadi lihat ya keluarga. Ya, lihat keluarga. Tapi kalau memang ini bisa antum maklumi, tidak mengapa. Ya, insyaallah Ustaz, setelah anda menikah Ustaz, anda tak bawa beliau lagi di tengah-tengah keluarganya. Hijrah.
atau ana tidak tinggal di rumahnya Ustaz, maka tidak mengapa, ya tidak mengapa. Taib, yang kelima, pilih wanita yang agnia. Apa agnia? Yang kaya. Wah, ini mata duitan, bukan. Terkadang harta itu menolong kita dalam berdakwah, sebagaimana Rasulullah SAW menjatuhkan pilihan beliau kepada Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Ya pilih yang memiliki harta. Terkadang dengan hartanya akan memudahkan urusan kita. Tentunya laki-laki juga memiliki ilmu agama, ya, ilmu agama yang mumpuni. Jangan nanti menjadikan alasan, anak enggak mau kerja Ustaz. Istri anak itu Ustaz keturunan raja Ustaz. 7 turunan pun anak goyang-goyang kaki Ustaz, insyaallah enggak habis harta anak Ustaz. Jadilah kita laki-laki pemalas yang berada di bawah ketek istri. Ya, jangan. Karena muruahnya laki-laki itu adalah dengan bekerja. Ya. Taib, yang terakhir, ya, subur, ya, al-walud. Dibolehkan juga, ya, jadi memilih istri walud dibolehkan kita untuk sekarang ini. Mungkin ketika kita ta'aruf, ya, nazar, boleh kita juga cek secara kesehatan masing-masing. Misalkan laki-laki melihat kesuburan seorang laki-laki sebelum menikah, ya mungkin lebih pasti, karena tentunya pernikahan itu ya menginginkan adanya keturunan, kelangsungan hidup. Akan tetapi jika semisalkan mungkin berkomitmen dari awal, ya mungkin itu pilihan relatif, ya. Adanya orang yang mungkin menerima apa adanya, maka itulah wanita yang hebat dan pertahankan dirinya. Ya. Taib. Ana akan lanjutkan sedikit lagi, ya. Jadi kesimpulan dari beraneka ragam, ya, kriteria memilih pasangan laki-laki maupun perempuan, ya, pasangan memilih laki-laki sebagai suami atau perempuan sebagai istri. Kesimpulannya kita rangkum menjadi 2, yakni agama yang baik dan kita suka secara pribadi. Agama yang baik ini tidak ada khilaf, tapi kita suka dengan yang baik. Ada seorang akhwat, dia menjatuhkan pilihan kepada manusia atau kepada laki-laki yang fisiknya kecil. Karena laki-laki kecil Ustaz mungil Ustaz, imut-imut Ustaz, enggak nampak tuanya Ustaz. Ya kan? Ada seperti itu. Maka pilih sesuai dengan pribadi itu berbeda-beda. Ya kan? Ya. Berbeda-beda. Ada yang suka enggak apa-apa Ustaz, yang penting dia kurus Ustaz. Yang penting dia Ustaz, dia mengayomi Ustaz, dia enggak marah Ustaz. Makanya pilihan itu alternatif berbeda-beda, relatif. Ya, relatif. Maka tadi ya mungkin ada kekurangan fisik misalkan, ya, ada yang memang Allah takdirkan dirinya kecil fisiknya, atau Allah takdirkan beliau itu buta misalkan. Maka kita lihat ada orang-orang yang memang ya memiliki kecacatan fisik, akan tetapi dia menikah, mengalahkan para jomblo-jomblo kita. Ya kan? Mengalahkan para jomblo-jomblo kita. Ini bukan menyindir, tapi menyolek, ya, menyolek. Supaya motivasi. Karena begini ikhwan, usahakan Ramadan jangan sendiri. Ramadan tahun depan, Masya Allah, Fandi semangat, Masya Allah, ya. Sayang, kasihan, apalagi yang bawa motor, sayang boncengannya dingin terus. Ya, jangan, ya, jangan. Ya, nggak enak, ya, Ramadan itu nggak ada yang bangunin. Ya, Ustadz ada yang bangunin Ustadz, akhwat Ustadz, tapi dalam bentuk mimpi. Aduh, jangan banyak-banyak berpuasa, kata Ustadz Aziz. Ya, jangan banyak-banyak berpuasa. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, ya ma'syarasy syabab, man istata minkumul ba'a falyatazawwaj. Belum dijawab, tambah lagi. Ya, oke, thayyib. Ya, mungkin ya. Thayyib. Kita cukupkan kajiannya. Sebenarnya masih ada 2 halaman lagi, 2 lembar, tapi kita cukupkan. Nanti kita akan lanjutkan di kajian Imam mungkin Gunung Sitoli mengaji, atau di kajian IRM Gamo, atau di kajian Akhwat Nias mengaji. Mungkin bisa diikuti secara streaming. Tapi tentunya ini membuat mukaddimah, karena kajian ini adalah temanya titipan.
agar membahas ini Ustaz. Ya, dan temanya harus dikasih di detik-detik akhir Ustaz agar semangat kami Ustaz, karena ini jam-jam krusial. Ya, tentunya Masya Allah, ana yakin dan percaya tidak ada yang tertidur kecuali ikhwan kita Ahmad, ya, karena dia tak faham. Kalaupun faham, insya Allah dia akan tidak tertidur. Taib, ya. Ana akan baca. Jika ini bisa ana jawab. Jika tidak, sebagaimana kata Ustaz Pujiono tadi, ana mengutip kaulnya beliau. Ya, ini menjadi tugas dan mungkin bisa ditambah nanti tentunya kepada asatidz kita. Bismillah. Ustaz, bagaimana seorang akhwat dilamar oleh sesama aktivis dakwah semanhaj maksudnya, namun tidak diizinkan orang tua dengan alasan yang tidak syar'i? Mohon nasihatnya. Taib. Ini pertanyaan banyak ditunggu, yang banyak keluar dari lisan ikhwan. Masya Allah. Taib. Tentunya ini adalah ujian. Ya, menurut sepengalaman kami, tentunya ketika kita akan menjatuhkan pilihan kepada pasangan kita, ima dia seorang laki-laki mencari akhwat ataupun sebaliknya, tentu banyak ujian-ujian yang Allah berikan. Ada yang orang tuanya yang tidak otoriter kepada dirinya, seorang laki-laki yang tidak otoriter, yang tidak menghukumi. Ada juga seorang laki-laki, walaupun dia laki-laki tapi orang tuanya ikut campur 100% menentukan siapa calon yang akan menjadi menantunya atau istri dari anaknya. Taib. Maka oleh karena itu ayo ikhwan wal akhwat, bagaimana seorang akhwat ya dilamar oleh sesama aktivis dakwah semanhaj dengan tidak diizinkan orang tua dengan alasan yang tidak syar'i? Mohon nasihatnya. Makanya dalam hukum Islam kontemporer, ya tentu dalam hukum Islam kontemporer ada dua itu, ya. Kalau kita begitu ini, maka kita merujuk kepada wali adol, wali hakim. Tentunya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Tentunya telah didatangi wali sahnya dan memberikan kepadanya nasihat-nasihat. Tentunya maka bergugurlah kewaliannya kepada wali hakim. Tentunya sebelum kita melangkah kepada ini, ya, kita harus berusaha, ada ikhtiar kita untuk berbicara, ya, face to face kepada kedua orang tua kita, atau menjadikan saudara kandung kita yang dekat kedudukannya kepada ayahanda tercinta, atau mungkin menjadikan paman, atau menjadikan siapapun yang itu dekat dengan kedua orang tua kita untuk menyampaikan unek-unek kita. Bisa dengan mengatakan langsung kepada orang tua kita, ibunda, ayahanda, mungkin banyak keinginan saya selama saya kecil sampai sekarang ini, tapi izinkan untuk yang ini menjadi pilihan terakhir saya untuk menentukan kepada siapa saya melabuhkan cinta saya. Karena sesungguhnya nikah ini adalah masalah hati. Nikah adalah sesuatu ibadah yang paling lama. Kenapa Ustaz jadi syair? Taib. Artinya, ya, tentu ada ikhtiar kita. Tentunya ikhtiar harus dibangun di atas doa. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Maka jangan lupakan, tidak ada yang bisa mengganti takdir kecuali dengan doa. Maka jangan dulu kibarkan bendera putih, berat Ustaz, sebelum Anda berusaha. Sebelum anti berusaha, maka ketika datang seorang ikhwan kepada anti yang menurut anti baik akhlaknya, semanhaj, maka ikhtiarlah terlebih dahulu. Jangan kibarkan bendera putih. Ya, belum tentu, mungkin dia akan terenyuh. Orang tua kita terenyuh setelah kita memberikan ucapan seperti itu. Taib. Ya, semoga si penanya dan orang yang merasa seperti ini Allah mudahkan urusannya. Amin. Allahumma amin. Ini, iya Bu. Iya, Pak. Bismillah. Ini satu lembar 3 pertanyaan. Taib. Ustaz, bagaimana jika seorang akhwat dilamar lelaki yang tidak semanhaj tapi dia mau belajar dan ikut kajian? Sepengetahuan kami ayo ikhwan, jangan sampai
Udah. Taib. Ya, ini akan kita jawab di kajian berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.